Di Mabes Polri sekitar pukul 9 pagi tadi dan dirinya datang untuk menjelaskan yang ia tahu. Ia mempertanyakan dasar hukum penyelidikan kebijakan yang sudah lewat lebih dari 15 tahun. Nama Ugroseno dikaitkan dalam kasus ini karena menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri saat proses hibah dan pengadaan lahan berlangsung pada tahun 2011. Ugroseno menegaskan dirinya hanya melanjutkan kebijakan yang sudah ada. Kalau 2011 kan berarti harus ada hasil pemeriksaan Irwasum. Iya kan? Tapi dasarnya di situ pakai LI, laporan informasi. Nah, kalau dugaan tidak pidana, kalau internal Polri ya harusnya berangkatnya dari Irwasum memeriksa biasanya gitu kan. BPK juga tidak ada temuan. BPK menilai Polri mulai 2011 pun WTP. Wajar tanpa pengecualian. Nah ini 2011 bisa dicari pakai LI. Nah kalau semua Kapolda, Kapolri, Pak Hugeng sekali dicarikan LI gimana nanti? Itu aja sih. Nah, saya karena diundang ya saya jelaskan aja. Apa aja Pak? Klarifikasi yang dibawa? Hah? Dokumen apa yang dibawa gitu untuk klarifikasi? Semua ada panitianya, saya nggak tahu apa-apa. Saya Kalemdik, ya kan? Panitia pengadaan pembelian tanah, Brigjen katanya sudah meninggal ya, nggak tahu nanti gimana nih. Semua itu kan ada panitianya. Ketika mantan Wakapolri dipanggil oleh lembaga anti rasuah di tubuh Polri, pasti akan timbul pertanyaan, apakah ini klarifikasi biasa, apakah ini memang pemberantasan korupsi yang memang sudah mengena semua level tanpa pandang bulu, atau adakah kriminalisasi di pemeriksaan ini. Nah, kita akan membahasnya di The Comment. Bersama saya ada Mas Pung dan juga Mas Sucipto. Hari ini Pak Ugroseno memenuhi panggilan Kortas Tipikor ya. Memenuhi panggilan atas bahasanya itu dimintai keterangan atas kasus yang terjadi pada tahun 2011. Di mana ada soal kasus ini ya. Pengadaan lahan. Poluan. Ya. Sekolah Poluan ya. Kalau Mas Pung lihat ini kita harus menempatkan di seperti apa melihat kasus ini. Iya, yang pertama saya membayangkan nanti penyidik yang memeriksa Pak Ugro. Seperti apa itu? Ya karena apapun itu kan Pak Ugro ini kan ya cukup posisinya sangat tinggi lah ya, Wakapolri gitu ya. Tapi memang bukan berarti kemudian kalau pejabat tinggi Polri kemudian tidak bisa diperiksa, enggak juga gitu, tapi bisa juga. Yang jelas adalah bagaimana pertanyaan dari Pak Ugro itu bisa dijawab ya. Apakah pertanyaan kan jelas tuh kan kalau ini terkait dengan masalah internal ada pemeriksaan Irwasum. Di 2011 kan dia ketua Lemdiklat ya. Terus kemudian tadi hasil audit BPK wajar tanpa pengecualian. Artinya kan clear kan. Nah mungkin ada satu data yang mungkin disimpan oleh Kortas Tipikor Polri. Yang mungkin ada temuan baru atau apa kita belum tahu. Tapi wajar nggak sih yang jadi pertanyaan publik lagi ya? Ya. Ini kasus sudah 15 tahun lalu dan posisinya kemarin-kemarin nggak ada tuh omongan soal kasus ini, terus tahu-tahu kasus ini muncul. Ya. Ada selentingan-selentingan di Mabes Polri Mas soal ini? Iya, kalau saya melihatnya mungkin karena Pak Ugro ini terlalu keras kali ya. Kan kita tahu belakangan ini kan Pak Ugro ini salah satu orang yang bahkan menjadi saksi ahli dalam kasus Roy Suryo ya. Ijazah ya? Ijazah. Nah ini jangan-jangan ada kaitannya dengan itu. Sebab kan kita tahu bahwa pimpinan Korps Bayangkara ini adalah sampai disebutnya masih masuk dalam geng Solo lah atau apa gitu. Atau jangan-jangan. Saya ingat banget pas kasus ini ketika Polda itu menyerahkan kasus ini ke kejaksaan ya. Itu sempat ada omongan dari pejabat Polda bahwa ada purnawirawan pejabat yang berusaha intervensi kasus ini, itu apa yang dimaksud itu? Ya kemungkinan itu ada sih. Walaupun tidak menyebutkan secara
ini ya gamblang ya namanya gitu. Cuman kalau kita lihat tadi kan Pak Ugro katanya diperiksa dikasih pertanyaan 17 pertanyaan. Tapi setiap pertanyaan itu katanya beranak pinak, bisa 5 atau 7 pertanyaan. Gitu. Nah, Terus? yang menariknya juga kan pada saat pengadaan lahan itu kan seharusnya juga Kalemdiklat sebelumnya Pak Imam Sujarwo juga diminta keterangan dong. Ini kenapa cuma Pak Ugro itu pertanyaannya gitu. Mungkin udah di kesempatan lain gitu? Belum, sampai saat Belum ini ya? belum ada. Karena kan ketika pengadaan lahan itu dilakukan, itu Pak Ugro itu masih menjabat Kapolda Sumut ya. Setelah itu baru menggantikan Pak Imam Sujarwo. Artinya pengadaan itu sebelum dia menduduki jabatan itu gitu. Sebelum Pak Ugro menduduki jabatan itu. Kalemdiklat gitu. Artinya proses pengadaan itu Sebelum ya? panjang, Sudah, kan? Nggak panjang. mungkin pengadaan tanah sudah dilakukan kemarin. dalam waktu sangat cepat, kan? Iya. Karena ada tadi disebut ada panitianya, ada penanggung jawabnya. Pak Ugro bilang ada 13 jenderal seharusnya yang diperiksa, nggak cuma dia gitu kalau mau diminta. 13 jenderal? Iya, 13 sebelum jenderal. di atas dia gitu kan. Sebelum pengadaan nih. Gitu. Siapa aja tuh 13 jenderal? Ada, Salah satunya ada ya katanya? Pak Imam Sujarwo, terus pengadaan logistik itu kan Brigjen siapa gitu, terus sudah meninggal juga. Gitu. Ada banyak, terus ada 3 di atas itu. Jadi kalau ada dugaan bahwa ini seperti yang disampaikan Pak Ugro di videonya itu ya, bahwa ini mencari-cari kesalahan, itu gimana Mas Bung? Kalau dilihat ini? Tidak salah kalau orang beranggapan Ada dugaan itu? Karena tadi faktanya kan 2011. Ya. Sudah 15 tahun, kemudian kok hanya 1 orang yang dimintai keterangan. Kenapa langsung targeted ke Pak Ugro gitu kan? Itu kan pertanyaan yang memang mestinya dijawab oleh polisi ya. Seperti apa nanti konstruksi kenapa sampai diputuskan untuk melakukan penyelidikan lagi terhadap kasus yang sangat lama. Bahkan dianggap itu tidak ada temuan apa-apa di situ. Secara institusi formal Irwasum sama tadi BPK ya. BPK. Dan itu memang ini mencuat lagi ini memang ada temuan baru atau gimana sih Mas? Katanya sih berdasarkan laporan pengaduan. Laporan informasi pengaduan. LI, sebutannya LI, laporan informasi. Artinya pengaduan masyarakat gitu. Nah, maka tadi Pak Ugro menyinggung kan, harusnya kalau memang ada permasalahan harusnya dari internal itu, dari Irwasum atau dari BPK, bukan dari laporan. Makanya kalau berdasarkan LI sampai Pak Hugeng juga kalau berdasarkan LI kata gitu kan, ya bisa kenal. Ada aja pasti kalau dicari-cari gitu. Dicari-cari dong yang jadinya ya. Ada aja dicari-cari orang yang tidak terima gitu ya, melaporkan sesuatu yang kejadian yang sudah Jadi memang baik saja. bukan dari si penyidiknya yang menemukan sesuatu yang baru gitu untuk didalami lagi gitu ya. Bukan berdasarkan laporan informasi pengaduan masyarakat lah. Gitu. Itu belum dibuka ya laporan Belum seperti apa dibuka, ya? iya. Nah ini Siapa yang mengadukannya? Kemudian ada kejanggalan yang di sini dilihatnya. jelas lah, karena kan setiap kesalahan yang dilakukan oleh anggota Polri kan harusnya berdasarkan penilaian dari Irwasum kan. Gitu. Dan Irwasum sebenarnya waktu itu laporannya seperti apa? Berarti kalau kemarin-kemarin memang nggak ada mencuat kasus ini, berarti kemarin-kemarin baik-baik aja ya sebenarnya. Kalau nggak salah pada saat itu Irwasumnya Pak Nanan Soekarno, seingat saya tuh. Itu nggak ada informasi apapun soal masalah ini. Berarti Nanan Soekarno mungkin juga perlu ditanyain juga ya? Ya, kemungkinan Termasuk 13 tadi itu yang harus ini. Oke. Nah, ini kalau dilihat background sebelumnya, sebelum Pak Ugro ini dipanggil oleh Kortas Tipikor, yang disebut Pak Ugro ini vokal itu selain dari kasus ijazah, apalagi ya? dia pernah menolak eksekusi Ya. Tibo waktu kasus kerusuhan di Poso. Pada saat itu dia menjabat sebagai Kapolda dan dia menolak untuk eksekusi mati karena menurut dia tidak ada dasar yang kuat untuk melakukan eksekusi itu. Itu salah satunya juga. Tapi kan itu udah 2016 ya? 2000. Itu kan lama kan waktu itu. Yang beberapa bulan terakhir aja, yang selain kasus Tifa, ada lagi yang beliau agak Ada. kenceng ngomong gitu. Saya ingat tim reformasi Polri, yaitu mengusulkan beberapa hal yang memang salah satunya adalah intinya ya, kalau yang saya ingat,
siapapun berhak diperiksa oleh Propam, termasuk tertinggi di Polri gitu. Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah saya ingat itu karena beberapa kali Pak Ugro juga wawancara di Tuntut Poin Aja ya. Nah mungkin itu bagian dari upaya agar sebenarnya semangatnya itu Pak Ugro ini pengen ada polisi itu melakukan kegiatannya itu dengan profesional gitu. Jadi tidak ada kepentingan politik dari luar, tidak ada campur tangan orang-orang yang lain. Makanya kontrol di dalam itu harus kuat gitu. Salah satunya adalah memperkuat posisi Propam. Karena ternyata beliau pernah jadi Kadif Propam ya. Betul. Nah itu salah satu. Jadi gini, bahasa gampangnya adalah polisi itu takutnya sama polisi, ya kan? Atau pangkat di atasnya lah, kira-kira ya, yang berkembang di situ. Jadi kalau mereka sudah berurusan dengan Propam, itu geter kan. Nah, masalahnya adalah waktu itu kemarin ternyata Kadif Propam di bawah Kapolri gitu misalnya. Nah, gimana kalau itu kejadian harus yang diperiksa adalah Kapolri? Ya berarti nanti ada solusinya adalah Kadif Propam dinaikkan pangkatnya sementara. Sama bintangnya 4 gitu. Memang ada saya ingat dia bilang begitu. Dulu ketika contoh ini juga enggak ada dewan yang kalau ada jenderal bintang gitu ya. Itu kan dibentuk dewan yang mestinya minimal setara dengan yang lagi diperiksa terhadap dugaan pelanggaran etika atau ada pelanggaran pidana gitu. Jadi prosesnya begitu. Jadi siapapun akan bisa dipanggil diselidiki atau ditanyain oleh Propam. Gitu. Jadi meskipun, ini dalam konteks itu jenderal aktif ya waktu itu. Cuman nggak tahu hasilnya reformasi Polri seperti apa ya internal kita. Jadi sempat mengkritisi juga ya? Iya, sempat mengkritisi tim... memberi masukan. Kalau mau Polri ini tidak diseret ke politik kanan politik kiri. Harus profesional dan kuat internalnya gitu. Dan kebetulan beliau juga tidak masuk ke tim itu ya, ke tim reformasi Polri. Dia menyampaikan itu gitu. Ya mungkin itu salah satu yang dianggap, ya kita nggak tahu ya apakah itu salah satu yang dianggap vokal atau terlalu vokal, saya nggak paham. Tapi kalau tadi benar, waktu Kapolda memang menolak melakukan eksekusi dan itu dianggap sebagai pembangkangan terhadap atasan. Cuman kayaknya Pak Ugro ini juga menyampaikan saya sadar apa yang saya lakukan. Kalau saya dicopot, silahkan dicopot gitu. Artinya ya Pak Ugro dikenal dengan ya integritasnya sangat ya dibuktikan dengan fakta-fakta ya bahwa seperti itu gitu. Nah kalau kita melihat catatan ya kalau nggak salah setiap hari polisi itu harus menangani 900 sampai 1.700 perkara. Kenapa perkara ini yang dipilih gitu kan? Ini pertanyaan publiknya kan. Kenapa perkara yang sudah 15 tahun ini yang dipilih gitu? Padahal kan bayangkan ya 1.700 perkara setiap hari. Itu kan harus ini catatan mungkin bisa jadi lebih dari itu sekarang. Apalagi kasus hukum begitu menyeruak sekarang. Sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit laporkan laporan, tiba-tiba ada laporan yang seperti ini LI, nggak jelas siapa pelapornya. Siapa pelapornya tiba-tiba nyasar ini, nyasar itu. Nah, ini kan membuat berarti semua orang atau semua mantan pejabat itu bisa dilaporkan. Ya kan? Bisa dilaporkan oleh siapapun yang kita nggak tahu gitu. Nah, ini nggak baik juga ya buat penegakan hukum sebenarnya. Jadi kayak ada intervensi kan atau semacam ya itu masih mungkin mengada-ngada gitu kan. Itu masih wilayahnya penyidik ya, penyidikan atau pihak Kortas kalau itu memang diduga ya bisa dilakukan. Ya cuman kan publik atau orang yang merasa keberatan dengan keputusan itu kan bisa melakukan gugatan. Kalau nanti ada penetapan tersangka misalnya ya, itu kan Pak Ugro pasti akan melakukan pra peradilan. Pasti. Bisa nah, ya. Itu yang akan menimbulkan polemik di ruang publik. Jadi hukum kita itu kok begini ya, nah, gitu. Dan itu wajar. Pertanyaan orang, ini kan common sense ya, berdasarkan common sense. Nggak semua orang paham tentang bagaimana teknis penyidikan atau undang-undang secara detail, KUHAP segala macam mungkin. Tapi secara logika, kalau itu kok gitu, itu
berarti ya memang Menimbulkan pertanyaan. menimbulkan kok pertanyaan. gini sih gitu kan, itu udah. Kok segitunya Ya, gitu ya? ya. Ya itu mesti ya dijelaskan oleh penyidik. Nah, Kortas harus menjelaskan secara detail dan baik kenapa harus milih ini, ya kan? Kenapa harus milih kasus ini di antara 1.000 atau ribuan kasus Ribuan lain yang kasusnya. mesti jadi PR-nya kepolisian. Kertas ya. Oke. Iya. Nah, ini tadi ada yang menarik, Pak Ugro itu datang dengan apa namanya? Seragam. Dengan seragam purnawirawan. Ini kalau orang awam lihat juga pasti ada sesuatu yang ingin disampaikan nih. Kalau Mas Bung sama Mas Cip lihat apa pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Ugro di sini? Ya kalau saya melihatnya mungkin Pak Ugro yang menyampaikan bahwa dia juga bagian dulunya ya, bagian dari Besar Polri. keluarga besar Polri yang pernah membesarkan, menjaga nama baik Polri gitu. Gitu. Artinya ketika dia tersangkut kasus ini misalkan ya, ini kan artinya ada semacam apa ya, tidak ada penghormatan terhadap senior, Nah, purnawirawan